pura-pura gila, Putri Chandrawati masih kekeh sama sifat manipulatifnya. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go balik lagi mengupdate kasus Brigadir J Nanana lo. Let's Go mau bahas apa nih? Ya pasti bahas Putri Chandrawati lah. Bahas apa lagi? Udah ditangkap kan kemarin. Nah, ini pokoknya kalian tuh denger, ini pokoknya kita punya bukti-bukti baru gimana Putri Chandrawati ini bisa dipatahkan seluruh statement-statementnya, pelecehannya gitu loh. Pokoknya kalian denger aja, kalian pasti ini setuju banget nih sama Let's Go. Jadi yang Let's Go mau bahas pertama adalah, nah, bukti-bukti omongan Putri Chandrawati yang dilecehin itu udah hampir 80% lah tidak bisa dibuktikan. Lalu juga tentang kisah cinta Ferdy Sambo dan sang istri itu dari dulu, dari zaman mereka remaja gitu. Dan juga bahwa akan ada orang yang dikorbankan untuk bisa meringankan hukuman para sejoli kriminal ini. Tanpa basa-basi lagi, let's go kita bahas. Nah, jadi let's go mau bahas pertama adalah tentang Putri Chandrawati yang kira-kira alibinya dilecehin itu dengan logika orang amatir seperti kita itu 80% udah tidak valid gitu. Kenapa? Nah, oke, siap. Siap kalian semua? Kalian pasti udah ingat kan? Udah tahu pasti kabar Lesti Kejora yang di KDRT sama Rizky Bilar gitu. Udah tahu kan? Nah, Bang Let's Go, apa hubungannya dengan Putri Chandrawati ini? Nah. Sebelumnya kalau Let's Go tertawa, ini bukan karena kasusnya ya, disclaimer ya. Kalau Let's Go tertawa ini karena cocokologi ternyata cocok. Nah, dan cocokologi ini lucu. Nah, itu yang bikin Let's Go ketawa. Karena memang Let's Go susah banget untuk tahan ketawa ya. Tapi tidak merendahkan atau tidak bermaksud untuk mengejek kasus KDRT ini. Oke, sedikit aja. Lesti itu di kasusnya adalah KDRT dengan Rizky Bilar. Oke. Lalu Lesti itu melaporkan ke kepolisian bahwa sang suami itu melakukan KDRT. Benar. Apa yang KDRT dilakukan oleh Mas Rizky Bilar? Yang pertama adalah memegang tangan Dede. Menariknya sampai ke toilet, ke WC, lalu membantingnya ke kasur. Nah, itu yang pertama, membantingnya ke kasur. Yang kedua tuh membantingnya ke kamar mandi. Nah, ke lantai kamar mandi. Nah, oke. Wah, ceritanya mirip siapa ya? Katanya ada yang dibanting-banting gitu. Nah, kita lihat dari Lesti ini. Waktu ke kepolisian, ada apa, teman-teman? Ada luka lebam, bener sekali. Ada luka lebam warna biru, bener. Ada di matanya, di pergelangan tangannya, dan lain-lain. Sudah terpikirkan? Iyalah, terpikirkan lah. Tapi kita lihat dari Putri Chandrawati yang katanya dibanting. Gak tau nih Joshua sekuat apa bisa membanting Ibu Putri Chandrawati ya itu. Katanya tuh Putri Chandrawati dibanting sama Joshua. Nah, apakah ada lebam? Enggak ada. Wah. Dari sini aja pas Let's Go nontonin ini ya kasusnya Rizky Bilar dan lihatin, kasihan banget ya, turut berduka juga bahwa Lesti ini dibanting sama Rizky Bilar dan langsung visum. Nah, langsung ke polisi gitu loh. Nah, ini kan udah tindakan yang sangat benar yang dilakukan oleh orang amatir awam hukum bagi kita ya. Visumnya adalah biru-biru dan memar-memar. Nah, sedangkan Ibu Putri Chandrawati setelah dibanting, nah, apa yang dilakukan? Menangis, terdiam, tapi ku terima loh. Semua keputusan yang telah kau buat. Nah, ini kan, wah, ini menurut Let's Go ya, wah, ini nih cocokologinya cocok gitu loh. Udah ada contohnya lagi. Kalau orang dibanting dan dilakukan kekerasan, KDRT itu udah terlihat kan mana-mananya yang lebam gitu. Nah, sedangkan Ibu Putri Chandrawati nggak ada lebam-lebamnya. Nggak ada biru-birunya. Bahkan di CCTV pun itu tuh nggak ada gitu. Seharusnya, ini kan seharusnya ya, kalau memang terjadi pelecehan seksual yang diomongin sama Ibu PC, dia udah lebam-lebam, besoknya ketemu sama suami, pasti udah dimarahin kan. Kenapa? Muka kamu biru-biru, blush on baru. Nah, pasti udah kayak gitu kan gitu. Enggak, ini memang ya aku dibanting gitu sama ajudan kamu. Loh, dibanting sama ajudan aku banting balik dia. Nah, harusnya itu yang dilakukan. Ini Ibu PC sama Ferdy Sambo
kalah sama Lesti, sama Rizky Bilar. Yang Lesti lakukan ketika dapat dibanting dan lain-lain, langsung lapor polisi. Langsung visum, pinter banget Dedek Lesti. Punya bukti. Nah, sudah punya bukti ini langsung dipanggil lah Rizky Bilar, kelar. Hukumnya berlaku. Nah, kalau Ibu Pece apa? Setelah dibanting, menangis. Tolong panggilin yang banting saya tadi. Kuat Ma'ruf, sini kamu, gendong air. Enggak. Tolong kamu panggilin Yosua, suruh dia kesini, ibu mau ngomong. Nah, kan Putri Chandrawati udah pernah bahas bahwa dia pengen ngobrol empat mata itu sama Yosua setelah kejadian dibanting dan dilecehin gitu. Nggak masuk akal kan? Nah, iya bener. Ini nih, kalau polisi mau, kejaksaan atau pengadilan mau mengambil contoh kasus Dedek Lesti ini dipakai untuk menyelidiki pelecehan seksual dari Ibu Pece, kalau mau ya, kalau nggak ada dorongan amplop, pasti cocok kan, bener kan? Nah, apalagi masa Ibu Pece bingung dan teman-temannya dan ajudannya bingung, Kuat Ma'ruf sama Bribka RR masa bingung ketika lihat Ibu Pece dibanting. Nah, aduh, Pak, aku tuh diperkaos sama Yosua, Pak. Aku udah diperkaos, dibanting lagi, Pak. Apa? Kamu dibanting sama Yosua? Diperkaos? Dilucuti? Iya, Pak, aku dibanting. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ya? Karena kamu dibanting, kita tunggu tanggapan Lesti. Loh. Nah, mungkin itu terjadi. Kalian ini nggak viral dulu tanggapan Lesti. Nah, mungkin hal-hal pelecehan atau hal-hal KDRT ini dibanting ke lantai, itu tuh belum ada contohnya. Jangan-jangan Pak Sambo bilangnya, kita tunggu tanggapan Lesti. Nah, sayangnya tanggapan Lesti sekarang itu baru muncul. Ternyata kalau habis dibanting, itu harus visum dan harus dilaporin polisi. Nah, ini yang sebenarnya benar tanggapan Lesti. Ketika ada orang KDRT terbanting di lantai, yang dilakukan adalah visum dan lapor polisi. Nah itu jokes saja ya. Jadi, nah kan dari sini kan cocokologinya kalian udah mengira kan bahwa ini aneh ya. Kasus pelecehan itu kayaknya menurut Lesti 80% itu nggak terjadi. Karena masa seorang polisi dan antek-anteknya nggak tahu apa yang dilakukan ketika sang istri itu atau sang majikan itu mengaku dibanting, masa nggak mau langsung visum gitu. Gimana menurut kalian? Apa kalian punya pemikiran yang sama Let's Go? Nah, ada juga kabar bahwa Yosua ini adalah agen ganda gitu, agen double gitu. Nah, ini aku kutip dari artikel, yang artikelnya ternyata mengutip dari video Anjasi Thailand. Wah, semua artikel kalau tentang Sambo ngutipnya Anjasi Thailand ya. Nah, jadi cerita bahwa diduga bahwa Yosua ini adalah agen ganda. Nah, dan kemungkinan bahwa Yosua ini itu HP-nya dihilangin, terus ATM-nya diambil, dan ya informasi-informasi tentang Yosua ini dihilangkan karena ternyata Yosua ini adalah agen ganda. Wah, bener juga nih menurut Lisku. Kenapa? Karena kalau di film-film agen ganda itu kan biasanya apa? Ganteng, betul, ganteng. Abis itu masuk dalam waktu yang berdekatan. Nah, kebetulan di antara semua ajudan, ini Yosua ini baru masuk 2 tahun gitu. Nah, abis itu untuk mendapatkan informasi, biasanya dia mendekati siapa? Orang terdekatnya. Nah, kalau di film-film, kan biasanya sang pahlawan ini, pemeran utama tuh pasti deketin siapa? Deketin cewek dari sang mafia gitu. Nah, jangan-jangan kayak gitu. Ternyata Yosua ini agen ganda untuk melihat atau menyelidiki Ferdy Sambo terkait dengan kasus 303. Nah, jadi dia sengaja mendekati PC untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Biasanya kalau di film-film ya, di film-film ya, biasanya sang pahlawan ini mendekati pacar atau istri, mungkin biasanya si pacar ya, pacar dari sang mafia, akhirnya mendapatkan informasi hal tersebut, baru terakhirnya memporak-porandakan rumah mafia tersebut. Nah, kalau Anjas bilang dia adalah agen ganda dan Let's Go cocokologi dengan otak Let's Go yang minimal, tapi aksi maksimal. Jadi kayaknya bener juga nih. Jangan-jangan Yosua agen ganda masuk ke dalam Ferdy Sambo menyelidiki 303 dan juga uang 900 miliar itu yang diduga-duga. Nah, bagaimana cara mendapatkan informasi itu semua? Dia mengorbankan dirinya dengan mendekati sang pujaan hati gitu. Pujaan hati Kuat Ma'ruf. Sang istri dari pimpinan untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Nah, ketika informasi-informasi tersebut sudah didapatkan, dikirimlah ke atasan. Namun sayang, seperti film-film, atasan yang dia kirimkan ternyata temenan sama Ferdy Sambo. Nah. Bener-bener kayak film nih. Yang paling terjebak di situasi ini adalah Yosua. Dia capek-capek menjadi agen ganda, ternyata informasi yang diberikan kepada ketuanya, ternyata ketuanya ini adalah salah satu orang yang menikmati hasil jerih payah dari
FS ini. Nah, jangan-jangan seperti itu. Dan informasi didapatkan dari PC alias Putri Chandrawati. Nah, karena hal itu, mereka sekeluarga ini, geng mafia ini, itu menghabisi nyawa Brigadir J. Karena hanya Brigadir J yang tahu, yang bersih tentang rahasia-rahasia dari mafia-mafia ini. Nah, jangan-jangan bisa kayak gitu. Wah, ini dugaan ya, karena bersumber dari Anjasi Thailand. Ataupun Yosua juga meninggal dunia itu kerjaannya nggak sia-sia. Tapi dia udah memiliki segudang informasi tentang FS, yang sekarang akhirnya FS itu ditangkap, PC juga ditangkap, diselidiki hartanya dari mana, diselidiki uang-uangnya dari mana, diselidiki koneksi-koneksi mafianya kemana. Salut, kalau memang itu terjadi untuk Brigadir Yosua. Hormat, let's go setinggi-tingginya untuk pahlawan Brigadir Yosua kalau memang ada informasi yang diberikan kepada pihak yang benar untuk bisa menyelidiki FS. Nah, sekarang ketahuan bahwa FS ini diduga gratifikasinya banyak bermiliar-miliar, diduga jadi backingan besar, bos 303 perjudian, waduh, diduga juga kawin lagi. Tapi istrinya mau mencintainya apa adanya, karena uangnya banyak. Loh. Nah, ini dugaan-dugaan ya, wah ini mind blowing sih. Oke, dan di sini juga dia waktu ditangkap ya, Putri Chandrawati bilang saya ikhlas menerima ini semua gitu. Dan dia juga berpesan sama anak-anaknya supaya rajin belajar, capai lagi cita-citamu dan lain-lain. Saya titipkan anak-anak saya. Nah, titip sama siapa, Bu? Sama babysitter ya? Ibu punya uang banyak, babysitternya di rumah ada berapa gitu. Nah, atau sama siapa? Supir ditangkep, ajudan ditangkep, sama Ibu Susi ART mungkin masih kerja sama FS, jadinya dititipin anak-anaknya dan titipin uang ratusan miliar. Tingkat manipulatifnya, setiap ngomongin anak-anak tuh pasti nangis. Setiap diwawancara atau di wawancara ya, dikasih kesempatan bicara pasti ngomongin antara cinta dan juga kasih sayang. Cinta sama suaminya, anak-anaknya dan lain-lain gitu. Ini dari sini aja wanita atau orang-orang Indonesia paling lemah soal percintaan, apalagi masalah anak-anak gitu loh. Saya titip anak-anak. Nah, itu kan kalau di TikTok diganti lagu sedih gimana? Bukan hanya cinta yang kau sakiti, juga hidupku, diriku ini pasanganmu. Jadi nyanyi. Jadi kayak gitu ya. Jadi memang pinter banget memainkan emosi kita. Nah, kalau Let's Go, kalau di TikTok ya, makanya Let's Go nggak pernah ngambil video TikTok Putri Chandrawati ini di TikTok gitu. Jadi karena kalau di TikTok tuh udah diganti lagunya, Let's Go malah kasihan ya. Putri Chandrawati pakein masker. Nah, itu Let's Go nggak tahan tuh, ngerasa kayaknya dia jangan ditahan ya. Kayaknya ditempeleng aja kepalanya 1000 kali. Nah, intinya apa sih video ini? Intinya ya itu di depan tadi. Intinya menurut Let's Go bahwa pelecehan itu 80% tuh nggak terbukti gitu ya. Kita tinggal tunggu persidangan yang akan dilakukan sama mereka. Dan Let's Go berharap bahwa ini ada contoh nih, ada contoh kasus Lesti sama Bilar. Karena yang paling akan menyelamatkan mereka atau kasusnya Putri Chandrawati adalah pelecehan yang di Magelang gitu. Karena di sana kekeh banget, PC itu adalah diperkaos, dilecehkan, dibanting. Nah, itu hal-hal itu semua yang bisa meringankan hukuman PC. Coba komen aja di bawah tanggapan kalian tentang kasus ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scene video klipnya memiliki tapi tetap sopan.